Dicanangkan sejak tahun 2021, penerapan sistem pertanian terpadu di daerah dataran tinggi atau The Development of Integrated Farming System at Upland Area atau Upland Project terus menunjukkan tren yang positif terhadap peningkatan kapasitas petani manggis di Kabupaten Lebak. Menitik beratkan 4 komponen utama, yakni pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas, pembentukan ketahanan pertanian, pengembangan agribisnis, serta fasilitas peningkatan pendapatan pertanian dan manajemen proyek. Upland Project tidak hanya berfokus produktivitas manggis yang meningkat, tetapi juga bagaimana petani pelaksana mampu berinovasi melalui hilirisasi produk pertanian dengan pengembangan produk turunan manggis yang memberikan nilai tambah ekonomis bagi para petani. Di samping peningkatan nilai tambah, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak juga mendorong untuk bagaimana hilirisasi di bidang pertanian, khusus komoditi manggis mampu menciptakan sistem pengelolaan dan pemasaran yang efektif, serta peningkatan kualitas dan produktivitas hasil pertanian. Upland di Kabupaten Lebak kan dimulai sejak tahun 2021 sampai dengan sudah kita laksanakan di tahun 2024 ini. Progresnya sudah banyak yang sudah bisa kita laksanakan. Salah satunya kita sudah bisa menambah luas lahan manggis ya, tanam baru, pengembangan itu 621 lebih hektar. Terus kita juga sudah membangun jalan usaha tani 78 kilometeran. Terus sudah banyak sarana, prasarana, infrastruktur yang sudah kita berikan kepada para kelompok tani di kelompok tani manggis ya, para petani manggis di 3 kecamatan, yaitu di Cipanas, Lebak Gedong, dan di Citorek ya. Kita juga sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan pengolahan ya kepada para ibu-ibu KWT petaninya. Ya mereka sudah paham bagaimana cara membuat selai, bagaimana cara membuat sirup, lah seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti ketika panen melimpah, harga relatif tidak ekonomis ketika dijual segar, bisa kita arahkan para petani untuk mengolah menjadi bahan-bahan olahan seperti tadi sirup, selai, dan sebagainya. Upland atau Integrated Farming System in Upland Areas, panjangnya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pertanian berupa integrasi pertanian dengan produk lainnya. Nah, alhamdulillah di Lebak ini ada 3 kecamatan lokasi Upland, yaitu di Kecamatan Cibebel, Cipanas, juga Lebak Gedong. Nah, alhamdulillah hingga hari ini sudah terbangun jalan usaha tani sepanjang 74 km, kemudian untuk pipa irisasi ada 8 titik, dan embung 8 unit. Ini tentu saja bisa menjadi sumber daya yang dimanfaatkan oleh kelompok untuk pengembangan usaha tani ke depan. Nah, di Lebak ini yang dikembangkan adalah manggis. Manggis ini sudah mencapai 560 hektar di 3 kecamatan tadi. Kami memiliki mimpi di Lebak ini mudah-mudahan 7 tahun ke depan Lebak ini menjadi ikon manggis di Banten. Karena potensinya sangat besar dan ternyata manfaatnya juga sangat besar manggis ini. Selanjutnya, untuk menjaga kualitas manggis yang dihasilkan, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak melalui program Upland Project telah menambah titik pembangunan jalan usaha tani atau JUT untuk memberikan kemudahan akses bagi para petani ketika membawa hasil panen. Selain membangun jalan usaha tani sepanjang 40 km di tahun 2024, Dinas Pertanian juga mendorong peningkatan prasarana pertanian seperti pembangunan embung serta irigasi tetes, yakni metode irigasi yang menghemat air dan pupuk dengan membiarkan air menetes secara perlahan ke akar tanaman, baik ke tanah atau langsung ke akar maupun melalui jaringan katup, pipa, dan emitor. Salah satunya adalah jalan akses dari pemukiman kepada lahan-lahan pertanian, salah satunya lahan manggis di kegiatan Upland Project. Ini sangat dirasakan manfaatnya. Jadi ketika musim hujan seperti ini, yang tadinya jangankan dilalui oleh kendaraan misalkan roda 2 motor,
jalan kaki pun sulit, dan alhamdulillah dengan adanya JUT dari kegiatan Upland Project ini sudah tidak ada masalah. Walaupun misalkan hujan, para petani tetap bisa berusaha tani di ladangnya masing-masing. Di tahun 2024 kita pembangunan jalan usaha tani dari Upland Project itu sekitar 40 km lah, 40 km yang tersebar dari 3 kecamatan dan banyak beberapa desa. Memperhatikan kebutuhan dari para petani pelaksana dalam menentukan titik pembangunan, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak senantiasa melibatkan usulan petani yang selanjutnya diverifikasi agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Mengenai penentuan lokasi, kita ada tim baik dari konsultan, dari dinas maupun dari usulan-usulan para petani. Nanti kita usulan dari para petani kita verifikasi atau kita CPCL layak atau tidak. Misalkan jalan usaha tani ini badan jalannya ada enggak, lahannya bagaimana gitu. Jadi semua ada kriterianya. Apalagi di kegiatan Upland Project ini kita melibatkan fasilitator desa, terus ada juga penyuluh pertanian, termasuk ada konsultan DSC dari PMU Pusat. Peka terhadap berbagai dinamika dan isu di sektor pertanian, program Upland Project juga concern pada upaya penerapan model pertanian ramah lingkungan. Pertanian ramah lingkungan sendiri merupakan sistem pertanian berkelanjutan yang menerapkan teknologi yang selaras dengan lingkungan guna memperoleh produksi tinggi dan aman dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam pertanian. Salah satu langkah nyata yang dilakukan terkait implementasi pertanian ramah lingkungan yakni melalui pengembangan program unit pengolah pupuk organik atau UPO Biogas. Termasuk dalam pengembangan program Upland Project, UPO Biogas menjadi simultan dari Kementan RI yang dikelola secara swadaya dan mandiri oleh petani pelaksana guna menghasilkan pupuk organik yang berkualitas dibandingkan dengan pupuk kompos pada umumnya dengan metode fermentasi anaerob atau tanpa udara. Adapun bantuan program UPO meliputi berbagai fasilitas diantaranya pembangunan rumah kompos, bangunan bak fermentasi, alat pengolah pupuk organik atau APO, serta bangunan kandang ternak komunal dan ternak domba yang telah dibangun di 4 titik, yakni di Cipanas, Lebak Gedong, Citorek Timur, dan Citorek Tengah. Ini di belakang kita bisa dilihat ada kandang kambing, kandang domba. Ini juga sebagian dari Upland. Ini adalah proses pemanfaatan kotoran hewannya atau UPO, unit pengolahan pupuk organik. Jadi diintegrasikan dengan Upland tadi, kita berharap ketersediaan pupuk kandang dari peternakan ini bisa dimanfaatkan untuk memupuk lahan-lahan di area manggis. Nah, alhamdulillah selain dimanfaatkan pupuk organiknya, kotorannya, di beberapa titik ada yang sudah dimanfaatkan biogasnya. Bahkan sudah ke arah pemanfaatan sumber daya energi terbarukan. Karena berdasarkan pengamatan kami di lapangan, ada satu kelompok, satu titik yang memanfaatkan UPO ini untuk penerangan, juga untuk gas. Jadi alhamdulillah hingga hari ini kita masih optimis Upland di Lebak bisa membawa manfaat untuk petani juga masyarakat di sekitar kecamatan lokasi Upland. Kita sudah bikin di 4 titik UPO Biogas di Kabupaten Lebak, yaitu di Cipanas, di Lebak Gedong, di Citorek Timur, dan di Citorek Barat. Punten di Citorek Tengah. Jadi UPO Biogas seperti apa? Jadi harapannya petani itu bisa menghasilkan pupuk organik secara mandiri. Selain menghasilkan pupuk organik, petani juga punya tambahan-tambahan. Mulai dari penghasilan dari domba, bisa memanfaatkan dagingnya, bisa dijual, ada pendapatan tambahan. Juga ada biogas, walaupun masih skala rumah tangga ya, tapi dengan sarana yang ada itu sebenarnya bisa dikembangkan dan harapannya bisa dicontoh juga oleh yang lain gitu, bisa dikembangkan karena teknologi ini ternyata cukup simpel. Disediakan domba, dikasih pakan yang cukup, kotorannya ditampung di suatu tempat, diambil difermentasi anaerob,
itu bisa jadi bahan bakar rumah tangga. Bisa untuk untuk dapur, bahan bakar gas, juga bisa untuk energi listrik, untuk menyalakan petromak gitu ya, seperti itu. Untuk saat ini baru ada 4 titik itu ya yang UPO biogas di Desa Giri Harja, di Kecamatan Cipanas, di Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gedong, di Desa Citorek Timur, dan di Desa Citorek Tengah, Kecamatan Cibeber. Itu selain mereka punya ternak yang bisa berkembang biak, bisa dijual lah gitu ya, bisa punya pendapatan. Mereka juga bisa menghasilkan biogas, bisa mengurangi penggunaan LPG, dan yang jelas setelah hasil setelah difermentasi itu bisa menghasilkan pupuk yang kualitasnya lebih baik, yang ternyata setelah hasil fermentasi anaerob itu berdasarkan pengalaman dan penelitian itu lebih baik daripada pupuk dari kotoran ternak yang hasil pengkomposan biasa gitu. Memastikan komoditi manggis berkualitas tinggi melalui program Upland Project, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak berupaya agar petani mendapatkan harga jual dan pendapatan yang lebih tinggi, serta konsumen mendapatkan manggis yang mengandung lebih banyak nutrisi yang baik untuk kesehatan. Dikenal sebagai daerah penghasil manggis terbesar di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak telah berhasil mengekspor komoditi unggulannya tersebut hingga menembus pasar mancanegara seperti Arab Saudi, Jepang, Thailand, dan Korea Selatan. Didukung dengan adanya program Upland Project yang telah berjalan hingga saat ini, petani semakin termotivasi untuk dapat menghadirkan komoditi manggis yang lebih berkualitas dan sesuai dengan keinginan pasar. Maka, untuk menunjang hal tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak konsisten memberikan pelatihan-pelatihan bagi para petani manggis di Kabupaten Lebak. Pelatihan dan pembinaan yang diberikan pun tidak hanya berfokus pada kapasitas petani untuk menghasilkan komoditas manggis yang berkualitas tinggi, tetapi bagaimana petani juga dibekali wawasan tentang bagaimana meningkatkan nilai jual dengan mengolah manggis menjadi produk-produk turunan yang tetap kaya akan manfaat. Pada tahun ini juga tahun kemarin kita telah memberangkatkan para pelaku usaha manggis, petani manggis untuk menggali ilmu di tempat lain. Kita pernah kirim ke Sukabumi, ke Bali, ke Malang. Ini untuk melihat sejauh mana produk-produk turunan yang bisa dihasilkan oleh manggis. Karena ternyata manggis ini tidak hanya buah kulit, tapi bisa dimanfaatkan menjadi bahan baku jus, minuman segar, dodol manggis, dan lain sebagainya. Nah, ini sama-sama tetap kita arahkan karena memang sekarang trennya adalah bagaimana memanfaatkan hilirisasi produk pertanian. Dari hulu sampai hilir bisa bermanfaat, bisa meningkatkan nilai ekonomi bagi petani. Oh ya, alhamdulillah sudah minimal dia mengetahui bagaimana teknik budidaya manggis yang baik, bagaimana minimal membuat jus manggis yang baik, bagaimana memanfaatkan kotoran hewan domba menjadi pupuk organik, bagaimana memanfaatkan UPO ini menjadi sumber energi terbarukan, alhamdulillah. Dan memang di beberapa kecamatan juga dibentuk korporasi ini untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat petani penghasil manggis. Memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu dan produktivitas produksi manggis di Kabupaten Lebak, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak pun mengajukan perpanjangan program Upland Project hingga tahun 2026 yang mendapat respon positif dari Kementan Republik Indonesia.
Adapun melalui perpanjangan program Upland Project, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak berupaya untuk lebih memaksimalkan program tersebut untuk menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan di Kabupaten Lebak. Hal tersebut optimis diwujudkan salah satunya dengan menekan ketergantungan petani pada pupuk organik atau pupuk kimia dan beralih pada pengembangan pupuk organik yang tidak hanya menyediakan hara tanaman, tetapi juga dapat memperbaiki struktur tanah, mengoptimalkan daya ikat agregat tanah, meningkatkan daya tahan dan daya serap air, serta memperbaiki drainase dan pori-pori dalam tanah. Nah, bisa kami sampaikan, bisa kami informasikan, dari pengalaman ini, Kementerian Pertanian bahkan dari Upland Project, dari ISDB dan IFAD itu bahkan meng-ACC lah gitu ya, permohonan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan perpanjangan. Rencananya kita akan ada perpanjangan nih Upland Project sampai dengan tahun 2026. Tapi bukan ke penambahan luas manggis, tapi ke perawatan dan peningkatan produktivitas dari yang sudah ada. Jadi nanti untuk tahun 2025-2026 itu kegiatannya lebih banyak ke penyediaan pupuk organik. Jadi nanti akan lebih banyak penyediaan domba, pengadaan domba, supaya nanti bisa kita manfaatkan untuk biogas dan juga bisa petani bisa secara mandiri menyediakan pupuk organik sehingga NPK, urea segala macam bisa kita kurangi. Berkaca dari pengalaman selama melaksanakan program Upland Project, pengembangan pupuk organik berperan penting dalam perbaikan sifat tanah sebagai sumber nutrisi tanaman. Maka dengan mengoptimalkan unit pengolah pupuk organik atau UPO yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program Upland Project, diharapkan petani dapat memproduksi dan menggunakan pupuk organik yang akan berdampak terhadap kualitas manggis yang dihasilkan. Karena pengalaman juga membuktikan bahwa untuk manggis itu ketika tanahnya gembur, cukup bahan organik, ketika dia tingkat stresnya itu berkurang, insya Allah manggisnya itu akan berproduksi lebih banyak dan kualitasnya akan meningkat. Dan pupuk organik ini, kotoran dari kotoran ternak, itu dia berfungsi untuk selain menggemburkan tanah, juga menjaga kelembaban. Menjaga kelembaban itu ketika istilahnya musim kering, dia tidak langsung cepat kering, atau ketika musim penghujan dia tidak langsung tidak mudah hancur gitu, karena tingkat kandungan organiknya yang tinggi. Nah, itu bisa mengurangi tingkat stres dari manggis. Manggis itu kalau stres, misalnya hari ini panas, tiba-tiba hujan turun, langsung dia ada drop suhu atau nanti bisa getah kuning. Nah, kalau bahan organik di sekitarnya kelembabannya terjaga cukup, ya secara persentase seharusnya bisa mengurangi. Dan kita juga dibantu juga, walaupun belum besar ya, belum banyak, belum seluruhnya, untuk mengurangi stres manggis tadi juga ada teknologi disebutnya irigasi tetes. Jadi penyiraman ke manggis itu secara perlahan-lahan supaya manggis tadi itu tidak langsung drop dari panas ke dingin, dari dingin ke panas lah, seperti itu. Merespon tantangan di era global yang berdampak terhadap produk usaha tani, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak melalui program Upland Project terus berupaya mendorong pengembangan SDM pertanian guna mencetak petani-petani mandiri yang mampu menghasilkan komoditi dan produk turunan manggis yang bersaing di pasaran. Kami tidak ingin program yang ada hanya lewat. Kami ini berkelanjutan, oleh karena itu memang ini menjadi tantangan kami ke depan. Mudah-mudahan tetap bisa kami penuh fasilitasi petani hingga mereka bisa memasarkan produknya, karena memang di situ peluang yang masih terbuka. Jadi pasar manggis masih terbuka sampai ke Cina, ke Eropa, ke Dubai, ini masih terbuka. Tinggal kita edukasi kembali agar mereka bisa menghasilkan memang manggis sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh negara yang meminta. Dengan penguatan baik dari segi sarana prasarana, penguatan SDM pertanian, serta berbagai stimulan yang diberikan pemerintah pusat melalui program Upland Project, diharapkan ikhtiar-ikhtiar tersebut mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Lebak.
Terlebih dengan rencana terkait program bantuan keuangan mikro yang akan dikembangkan di tahun mendatang. Melalui bantuan ini, para petani pelaksana nantinya akan diberi kemudahan dalam mengakses bantuan permodalan melalui instansi perbankan yang telah bekerja sama dan ditunjuk sebagai mitra Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Ya, harapan ke depannya karena Upland Project ini dibiayai dengan anggaran yang sangat besar, itu harus benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kemakmuran kesejahteraan masyarakat. Harapannya kami khususnya kepada para petani pelaksana agar benar-benar bisa melaksanakan budidaya manggis, memanfaatkan ilmu yang sudah diberikan melalui pelatihan, memanfaatkan sarana yang sudah diberikan. Itu kedepannya selalu jangan lagi balik lagi ke sebelum ada proyek ini gitu. Nah, kami sampaikan juga di tahun depan itu rencananya ada juga pengelolaan keuangan melalui keuangan mikro. Dari petani yang supaya bisa lebih berdaya, kalau selama ini kesulitan permodalan, nanti bisa petani Upland bisa mengakses permodalan lah gitu ya, keuangan mikro, pinjaman mikro ke bank yang ditunjuk, bank daerah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Dalam ini BPR Lebak Sejahtera dan LKM Rangkas Bitung. Nah, ada dari kegiatan Upland ini hibah ya untuk keuangan mikro sebesar 1,8 miliar. Itu nanti bisa diakses oleh para petani supaya tetap bisa berdaya lah ya. Jangan lagi kembali ke belakang, sudah dapat ilmunya, sudah dapat prasarananya, masa tidak meningkat gitu. Itu sih sebenarnya. Ya, mudah-mudahan tidak hanya di wilayah pengembangan manggis 3 kecamatan, yang ternyata di Bayas juga ada manggis, di tempat ada manggis. Mudah-mudahan semua kecamatan penghasil manggis bisa bersinergi untuk mewujudkan Lebak sebagai penghasil manggis di Banten. Itu. Kemudian juga para petani mudah-mudahan tetap fokus, tetap meningkatkan kualitas keilmuannya sehingga budidaya manggis maupun kooperasi dari segi finansial, dari segi produk ini bisa sama-sama kita sesuaikan dengan pangsa pasar yang membutuhkan. Sejalan dengan permintaan pasar dunia yang terus meningkat terkait komoditi manggis di Kabupaten Lebak, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan serta merangkul para petani hingga akhirnya dapat semakin memantapkan Kabupaten Lebak sebagai ikon daerah penghasil manggis di Provinsi Banten.